Капец. Капец. Все, блядь, небо красное. Работник положит немного, посмотрит на меня вопросительно. Di awal Oktober 2025, perang Rusia dan Ukraina kembali memasuki babak baru yang lebih kompleks. Serangan udara, rudal, dan drone terus menghantam berbagai kota, menimbulkan korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan memunculkan ancaman yang jauh lebih besar, risiko krisis nuklir di pembangkit Zaporizhia. Dunia memperhatikan dengan cemas, sementara Rusia terus mengerahkan kombinasi senjata modern dan konvensional untuk menekan lawannya. Mari kita bahas secara mendalam bagaimana serangan terbaru Rusia berlangsung, apa yang terjadi dengan kota-kota Ukraina, bagaimana reaksi internasional, dan jenis senjata apa saja yang kini menjadi ujung tombak operasi militer Moskow. Dalam 24 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah Ukraina. Kota Kharkiv dihantam bom udara terpandu yang menimbulkan kebakaran di pasar dan kawasan pemukiman. 6 orang dilaporkan luka-luka, 5 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Di Dnipro, sebuah serangan drone siang hari, hal yang jarang dilakukan sebelumnya, mengguncang pusat kota. 1 orang tewas, lebih dari 20 lainnya luka-luka, dan sejumlah fasilitas medis serta perkantoran rusak berat. Serangan serupa juga menghantam Kiev, Zaporizhia, Odessa, hingga Mykolaiv. Gabungan rudal dan drone mengakibatkan lebih banyak korban sipil, termasuk anak-anak. Laporan menyebut setidaknya 5 orang tewas dan puluhan lainnya cedera. Namun, yang paling mendapat perhatian dunia adalah kondisi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Setelah serangan merusak jaringan listrik eksternal, reaktor hanya bergantung pada generator darurat dengan cadangan bahan bakar terbatas. Situasi ini memicu peringatan keras dari Badan Energi Atom Internasional. Kehidupan di kota-kota Ukraina semakin berat. Data terbaru menunjukkan lebih dari 247.000 bangunan hunian rusak atau hancur, dengan hanya sekitar sepertiga yang berhasil dipulihkan. Dampak juga terasa di sektor pendidikan. Sekitar 4.000 institusi pendidikan terdampak dan ribuan sekolah tidak lagi dapat digunakan. Anak-anak belajar di ruang bawah tanah atau secara daring, bergantung pada kondisi keamanan setempat. Sektor kesehatan pun tak luput dari serangan. Dari lebih dari 2.200 fasilitas kesehatan yang rusak, hampir setengahnya belum dapat berfungsi kembali. Hal ini menyebabkan warga sulit mendapatkan perawatan, terutama di wilayah dekat garis depan. Di kota Kherson, penduduk yang masih bertahan terpaksa menjalani kehidupan di bawah tanah, bersembunyi di ruang perlindungan dari serangan drone dan artileri yang hampir setiap hari terjadi. Komunitas internasional merespons dengan keprihatinan mendalam. IAIA memperingatkan risiko bencana nuklir di Zaporizhia, menekankan bahwa generator darurat hanya mampu bertahan sekitar 10 hari jika pasokan listrik eksternal tidak segera pulih. Dari Eropa, kecaman keras dilontarkan terhadap Moskow. Para pemimpin Uni Eropa mendorong langkah baru, termasuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pemulihan Ukraina. Diskusi mengenai tembok drone di perbatasan timur juga digulirkan, sebuah proyek pertahanan udara skala besar untuk menghadapi ancaman serangan tanpa awak. Beberapa pemimpin bahkan menyebut situasi ini sebagai momen paling berbahaya di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Ancaman drone, sabotase energi, hingga potensi konflik yang lebih luas
dianggap bisa mengguncang stabilitas benua. Di sisi lain, Rusia tetap menegaskan bahwa setiap agresi dari NATO atau Uni Eropa akan direspons dengan tindakan tegas. Moskow menolak tuduhan berniat menyerang negara-negara anggota NATO, namun memperingatkan bahwa segala provokasi tidak akan dibiarkan begitu saja. Pertama, drone. Rusia menggunakan berbagai jenis drone, mulai dari Shahed 136 dan Shahed 131 yang dirakit di dalam negeri, hingga drone penipu yang diluncurkan dalam jumlah besar untuk mengacaukan sistem pertahanan udara Ukraina. Kedua, rudal. Rudal jelajah kaliber, rudal balistik Iskander, dan rudal udara KH-101, KH-59, serta KH-69 menjadi andalan dalam menyerang infrastruktur vital. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan ratusan kilometer dan mampu membawa hulu ledak besar. Ketiga, glide bombs. Salah satunya UMPBD-30SN. Senjata ini bisa dilepaskan dari pesawat tempur Rusia di luar jangkauan pertahanan Ukraina, namun tetap mengenai target dengan akurat. Keempat, artileri berat. Sistem Koalitsia, Msta, Gyatsin, hingga Magnolia dipakai untuk bombardemen jarak jauh, ditopang produksi peluru kaliber besar dalam jumlah besar. Dan terakhir, pesawat tempur. Jet tempur seperti Su-34, Su-35, dan Su-30 melancarkan serangan dari udara, termasuk melepaskan bom terpandu ke sasaran-sasaran strategis. Kombinasi ini menunjukkan strategi Rusia menguras pertahanan udara Ukraina dengan serangan berlapis, lalu menghantam sasaran penting dengan rudal dan bom presisi. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.